Selamat malam. Gue pengen kerja jadi sutradara karena gue pikir film zaman sekarang tuh nggak mendidik. Misalnya film horor. Film horor tuh setannya cuma nakut-nakutin doang. Karena menurut gue film horor yang mendidik itu adalah film horor yang setannya udah S2. Jadi nih setan matinya penasaran gitu. Jadi pulang wisuda, dia balik nyebrang, tiba-tiba dari daerah kanan. Nah kan penasaran kan? Kayak gitu tuh dia, matinya bikin penasaran. Terus ada adegan klise di film horor itu, setan muncul di belakang orang. Tiba-tiba dari depan ada teman kita ngasih tahu, ada setan, teman kita kabur. Ini udah biasa, karena film horor yang nggak biasa menurut gue tuh, film horor misalnya kita di sini, belakang ada teman kita, terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua kan takut tuh, terus setannya bilang, ada temen lu. Setannya kabur. Terus adegan biasa lagi tuh misalnya di teror. Tiba-tiba handphone kita ditelepon, halo siapa nih? Lu gak perlu tahu siapa gue. Tapi yang jelas sekarang gue lagi ada di belakang lu. Di belakang gue gak ada siapa-siapa nih. Hah? Serius lu? Jadi dari tadi gue ada di belakang siapa nih? Gue tuh waktu SMA gak punya temen. Soalnya kata teman-teman gue orangnya aneh. Gue suka duduk di pojokan, paling belakang, terus suka ngomong sendiri. Ngomong sendiri kayak gimana? Ya ngomong sendiri, kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Dari kapan kayak gitu? Dari SD? Iya, suka ngomong sendiri gitu, iya. Pantesan gue gak punya temen ya. Ya kasihan ya, sabar ya. Terima kasih Indra Primawan. Lo main sini bukan karena kewajiban gitu. Lo main sini menikmati. Gua ini orangnya humoris. Saking humorisnya gua, kalau gua meninggal, gua nggak mau di acara pemakaman gua ada tabur bunga. Gua mau ada lempar bunga, biar kayak di pernikahan. Tapi nanti yang dapat bunganya yang selanjutnya meninggal. Karena gua humoris, otomatis bokap gua juga humoris ya. Dia dokter. Dan dokter dan humoris ini sesuatu yang gak bisa lo gabungin. Karena lo gak akan pernah mau ketemu sama dokter yang humoris. Contoh, misalnya dokter yang humoris. Selamat malam, Bapak Coki. Betul dok, selamat Bapak Coki. Operasi istri Bapak berhasil. Serius dok? Ya enggak lah, saya bercanda. Di lingkungan gua itu kalau bikin lomba, mereka bikin yang sangat lebay sekali. Kalau ada lomba nangkap belut di tempat kita, biar lebih memacu adrenalin, belutnya belut listrik. Ini kalau lomba aneh banget. Jadi ada 3 orang yang ikut. Yang satu nangkep belut. Yang kedua nangkep belut. Yang ketiga diem di pojok. Pas gue lihat dia ngecas HP. Ada lagi kita bikin lomba balap karung. Kita bikin lomba balap karung, tapi katanya kurang memacu adrenalin. Jadi kita bikin lomba balap karung sambil dikejar macan. Tapi biar adil, macannya juga pakai karung. Ini aneh. Nah, tapi gini, sekarang gue mau ngomong yang serius ya. Di sini pasti banyak yang rokok ya. Menurut penelitian, 1 batang rokok itu ngurangin nyawa lo 12 menit. 1 batang rokok ngurangin nyawa lo 12 menit. Sekarang masalahnya adalah, kalau fakta ini benar, siapa yang paling kasihan? Malaikat pencabut nyawa. Karena jadwalnya nggak ada yang tetap. Ini gue yakin malaikat nih kalau punya buku catatan pasti banyak tipekannya. Banyak tipekan. Misalnya gue malaikat pencabut nyawa ya. Oke, saatnya mencabut nyawa. Pas dibuka, aduh sialan bentrok lagi gue hari ini. Mana nanti malam gue harus Karang Taruna gitu. Nama gue Coki, terima kasih. Radit. Iya, sudut pandangnya unik, gue suka. Lo mempergunakan kemampuan acting lebay lo itu menurut gue dengan takaran yang pas. Beberapa orang kalau menggunakan premis yang sangat-sangat imajinatif kayak lo, kita nggak bisa percaya. Dan kalau kita nggak bisa percaya, jadinya nggak lucu. Tapi gue bisa percaya kalau di komplek lo beneran ada belut listrik ketika 17-an. Gue bisa percaya, sebelumnya apa beat lo? Lempar ya, lempar bunga. Gue bisa percaya lo akan melakukan itu.
gue bisa percaya itu karena lo kemampuan acting lo masukkan ke dalam beat-beat tadi. Nah itu modal yang sangat penting kalau buat gue, sehingga lo bisa jadi dimensi komedi lo akan jadi bisa bermain dengan imajinasi yang lain. Dari situ aja, dari nilai plus itu aja, kalau gue sih suka gitu. Dan rapi, tulisannya rapi, penulisannya rapi. Gimana Om? Buat gua hanya satu aja, sense lo ketika ada yang ketawa, lo coba tahan dulu sebentar supaya nggak mubazir kata-kata berikutnya. Karena bisa saja lo kehilangan setupnya yang di pertama hanya karena lo nggak mau nungguin orang ketawa. Gue cuman itu doang lo buat gue. Jadi belum. Ya. Belum buat gue belum. Ya belum. Aku juga belum sih. Belum tahun depan. Tapi, kalau peserta yang satu ini sepertinya siap membuat juri kehilangan kata-kata. Selamat sore, Dewan Juri. Selamat sore, Kawula Muda. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Makanya saya diajari main biola dari kecil. Cara menidurkan saya pun beda sama bayi-bayi biasa. Kalau bayi biasa itu, kalau orang Jawa itu dinyanyikan tak lelo 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 ledong, cup menengo anakku cah bagus. Kalau saya itu beda. Saya itu minimal twinkle twinkle little star. Gokil. Twinkle twinkle little star, penek no blimbing kui. Dan orang Indonesia itu, terutama di desa itu selalu salah memahami soundtrack atau backsound. Misalkan backsound lagu seperti ini. Orang di desa pasti ngomongnya itu lagunya Dono Kasino. Padahal itu lagunya Indro. Bukan juga. Bukan itu Pink Panther. Absurd abis. Saya itu dilahirkan istimewa. Saya dilahirkan secara otodidak. Saya lahir, bidannya baru datang. Jadi saya keluar sendiri. Saya itu gusar ya. Sama pengguna jalan yang menerobos palang pintu kereta api. Itu menurut saya karena kesalahan pemerintah yang tidak serius merancang palang pintu kereta api. Turunnya pelan, ninu 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 ninu. Coba kalau itu dibuat cepat dan tajam, mobil lewat ngejleng. Pasti nggak ada yang mau melanggar. Kalau pacaran sama pemain biola itu enak. Kalau pacaran sama orang biasa itu, sayang mainan Titanic-Titanikan, yuk ayo. Kemudian, ayo kamu tangannya rentang sayang, seret. Kemudian cowoknya memeluk dari belakang, set. Kemudian musiknya pakai mulut. Kalau sama saya beda, sayang mainan Titanic-Titanikan, yuk ayo. Tapi pacar saya biar dipeluk orang lain. Lah gimana sampean bilang? Oke, udah cukup. Benci bener gue lama-lama ngeliat muka. Pergi lu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim dan saya dari Madura. Saya mau nyapa dulu. Dara mah kabar Om Indro? Oh, bodoh api. Kaki baris deh. Tak ngerti. Ya. Anak gaul Jakarta nggak ada yang ngerti bahasa Madura. Padahal di rumah saya itu anak-anak kecil udah bisa bahasa Madura. Tapi sulit ya untuk belajar bahasa Madura itu sulit ya. TOEFL harus 1000 mas. Kasih tahu aja. Saya ini adalah seorang perawat ya. Dan selama saya di rumah sakit, saya menemukan banyak fitnah yang terjadi. Terutama korban fitnah itu adalah semut. Kenapa? Karena setiap orang mau disuntik itu selalu bilang nggak sakit kayak digigit semut gitu. Padahal binatang yang serem itu banyak, misalnya seperti digigit tomcat gitu. Kenapa selalu semut? Kalau semut nggak terima, dia bikin akun Twitter terus di-verified. Bisa bahaya nanti, jangan macam-macam. Dan selama saya menemukan di rumah sakit, orang Indonesia itu sulit berhenti merokok. Kenapa? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan. Peraturan di rokok itu ditulisin, merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan hamil, jantung. Itu orang Indonesia udah nggak takut sama ancaman itu. Coba ancaman diganti. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, operasi 300 juta, biaya tahlilan 10 juta. Terus biaya 40 hari 3 juta. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya. Dan saya ini adalah komik yang bergelar MM, Madura Move On. Kenapa saya move on? Karena saya punya Twitter sekarang. Tapi orang Madura itu kalau nge-tweet gak pernah puas. Dari 140 karakter itu cukup untuk 5 kata. Karena apa? Kalau nge-tweet di double-double. Misalnya saya nge-tweet, saya lagi galau dan saya pergi ke Solo bareng anak-anak. Itu baru 7 kata, full 140 karakter. Makanya diberi aplikasi tweet longer itu khusus orang Madura sebenarnya. Dan saya ini adalah Muslim nama saya. Jadi kalau saya nggak lolos, saya tersinggung, itu penistaan agama. Jadi di luar nanti ada orang pakai baju putih gini-gini, jangan salah kalau dicekal stand up comedy. Tapi asal kalian tahu ya, artinya Muslim itu apa? Musuhnya limbat. Kenapa saya bermusuhan dengan limbat? Karena kalau limbat tampil itu suka matah-matahin besi. Itu pemandangan matah-matahin besi itu sadis bagi orang Madura. Karena besi itu dikiloin. Kok malah dipatah-patahin? Apalagi film Transformer, aduh itu robot, dar, serpihan besinya kemana-mana itu. Itu saya mau cari lokasi syuting buat ngirim 3 peleton pasukan rombeng itu, Pak. Untuk membersihkan itu semua. Tapi sekarang Madura udah maju ya, karena punya tim, MU, Madura United. Oh iya. Ya saya kasih tahu, tapi Madura United itu kalau pertandingan selesai, yang dijaga itu bukan pemain, tiang gawang, Pak. Karena kalau nggak dijaga itu pertandingan selesai, lapangannya bersih nanti. Tapi juga Madura United itu supporternya itu nggak pernah tawuran, nggak suka yang namanya tawuran. Tapi kalau tawuran paling suka, apalagi kalau dilempar-lempar aqua. Jangankan aqua, besi itu malah baris, lempar. Begitu ceritanya. Dan orang Madura itu sama besi itu ada chemistry, Pak. Chemistry. 7.500 ini, Pak. Amator Selangkau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi sampean tahu tak ngomong apa tadi? Tahu ya. Pokoknya besi deh. Poinnya besi. Siapa Muslim ya? Muslim. Menarik banget sih materinya. Ya baru juga, fresh juga kan. Madura, ngomongin kemaduraannya. Cuman kalau dari saya sih kekhawatirannya adalah takutnya jadi satu joke yang di running panjang kalaupun masuk ya. Dan akhirnya masuk ke final gitu kan. Apakah mau selamanya ngomongin besi gitu atau ada aspek lain gitu kan. Nah cuman itu kekhawatiran ya, takutnya kan kayak Boris kan dia ngomongin soal kebatakan gitu. Lama-lama kita juga harus bikin materi yang observasional juga gitu. Soalnya tadi beberapa materi di depan yang sifatnya observatif atau sifat yang lepas dari kemaduran dan besi kan kurang dapat tadi gitu. Baru ya pas kemaduran dan besi-besinya dapat dan formatnya semuanya sama gitu loh. Cuman ngomongin Madura sama besinya. Nah ketakutan saya adalah ketika masuk final nanti nafasnya cukup panjang atau tidak gitu. Untuk mencari aspek komedi lain dari observasi ataupun dari kemaduraan tadi. Tapi kalau melihat penampilan yang barusan sih saya iya. Kalau Mas Indro oke. Rodit masuk, kalau aku enggak. Apakah di season 3 ini ia bisa mendapatkan golden ticket dan lolos ke Jakarta?
Kalau Mas Indro? Nggak akan nggak ngasih, kasih Dit. Canggih banget. Lahirlah Rentan Muslim, orang yang bisa bikin ketawa ngakak keluar di mood Om Indro dan Raditya Dika. Congratulations ya. Keren banget nih. Gue gak sabar nunggu penampilan di Jakarta. Oke, kita coba untuk ngajak ngobrol beberapa. Lukman, Yes, kelas berapa? kelas 3 sekarang. Kenapa jenggot kamu kok gantung? Keramat. Boleh saya cabut nggak? Jangan. Kenapa? Ini keramat. Aduh, koleksi. Keramat tuh kuburan, bukan jenggot. Jenggot cuma gini, lihat ya. Masih gini. Pengen jadi komika? Pengen. Merasa lucu? Ngerasa. Tapi lebih dominan jelek sih. Oke, geser lagi yuk. Kita cari lagi. Wah, ini mah bercanda nih. Pembesar Improvindo. Wah, Radika Jamil. Wah. Men, kalau lu di sini mah yang lain pasti lewat lah sama lu. Kalau misalnya yang lain pada lewat, gue nggak bakal juara 5. Gue juara 1 harusnya. Ngomong-ngomong juara 1. Ada bukunya. Iya, coba. Gue cabut ya. Hah, itu buku gue. Buka kacamatanya. Halo. Gue tahu lu siapa. Hah? Ngapain lu di sini? Uang hadiah lalu udah habis. Gue pengen ngambil uang hadiah season sekarang buat bayar cicilan motor mantan. Motor mantan. Udah putus masih harus bayar cicilan dia? Iya. Jadi lu tuh nih, pegang. Mana jas lu? Lu kerja lagi, jangan nongkrong sini. Ya, makanya saya jangan kelihatan dulu, kita berduaan aja kita berduaan. Sana pacaran di gas sibuk ya apa terserah. Ya udah kalau gitu. Kita lihat aksi mereka semua. Siapa tahu di antara mereka ada yang ikut Grand Final di Jakarta. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make Kalau lihat komik yang satu ini, kok jadi ingat seseorang ya? Rambutnya sama. Mimiknya sama. Sama-sama dari Bandung juga. Dan yang paling penting, mereka sama-sama pakai baju hitam. Ah, lupakan. Tapi komik yang satu ini bisa meneruskan jejak dia untuk jadi juara nggak ya? Yuk kita lihat. Namanya musik ini ya, pasti nggak jauh-jauh namanya penyanyi. Penyanyi yang paling gue suka tuh Marcel. Soalnya ada penyanyi yang ngerangkap jadi seorang tukang pulsa. Marcel. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling gue doyan nih, Bam Samson men. Suaranya khas. Om Indro tau pernah Bam Samson? Belum lahir waktu itu. Mungkin dia duluan, Om duluan, Om. Kalau nggak salah sih ya. Mari saya ingatkan biar fresh gitu ya. Oke. Lagu seperti ini. Aluriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Oh. Kurang lebih seperti itu. Dan gue kebayang misalnya si Bam Samson jadi PNS. Jadi PNS ya kan. Ditanya nih si siapa? Si Bams. Bam Samson, aku. Kelamin kamu adalah lelaki. Oke. Hobi kamu apa? Yang tak pernah lelah mencari wanita aku. Oh, wah. Selamat Bam Samson, kamu masuk ke dalam PNS. Ada lagi artis-artis, contohnya Chef Juna. Gua suka ngeliat Chef Juna. Karena cool, gini kan. Dia begini. Saya kalau gini, Gangnam Style. Gue bayangin pas dia lagi lahir. Yeah, mama punya anak, Korik. Kasih nama siapa ya? Juna apa? Oke, namanya Juna. Coba Juna, nangis. Oe. Terus akhirnya si Junanya, wah nih pak, nangis nih, kayaknya susuin dulu, akhirnya ditetein.
Sesuai nama namanya. Ini sih minum dulu. Oke. Hambar. Terus maknya kan marah kan ya. Lu anak gak tahu diri. Ya udah siapa mau susu gua? Aku. Lah si Samson. Terus tiba-tiba ada suster yang masuk. Damn baby. Sekian om. Menarik sih, menarik. Account-nya juga bagus. Tapi gue gak ngerasa materi itu nempel sama lu ya kalau gue gitu. Kalau catatan dari aku mungkin hampir mirip, tapi aku lebih mungkin bahasanya gini yang lebih gampang. Lu di depan, gue masih melihat bukan sebagai penampil. Lu sebagai temen gue yang lagi bercanda sama gue menceritakan sesuatu. Tapi sebagai materi dan sebagai penampilan komplit. Betul? Gue ya. Makasih ya. Ya. Gue nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ini udah habis kita ininya. Berarti nggak bisa masuk ya? Sama-sama udah habis kita. Aduh jangan lupa aku Jayan, tolong aku. Bagaimana bisa dikit lagi? Oke, kita coba untuk ngajak ngobrol beberapa. Lukman, Yes, kelas berapa? kelas 3 sekarang. Kenapa jenggot kamu kok gantung? Keramat. Boleh saya cabut nggak? Jangan. Kenapa? Ini keramat. Aduh, koleksi. Keramat tuh kuburan bukan jenggot. Jenggot cuma gini, lihat ya. Masih gini. Pengen jadi komika? Pengen. Merasa lucu? Ngerasa. Tapi lebih dominan jelek sih. Geser lagi yuk. Kita cari lagi. Wah, ini mah bercanda nih. Pembesar Improvindo. Wah, Radika Jamil. Wah. Men, kalau lu di sini mah yang lain pasti lewat lah sama lu. Kalau misalnya yang lain pada lewat, gue nggak bakal juara 5. Gue juara 1 harusnya. Ngomong-ngomong juara 1. Ada bukunya. Iya, coba. Gue cabut ya. Hah, itu buku gue. Buka kacamatanya. Halo. Gue tahu lu siapa. Hah? Ngapain lu di sini? Uang hadiah lalu udah habis. Gue pengen ngambil uang hadiah season sekarang buat bayar cicilan motor mantan. Motor mantan. Udah putus masih harus bayar cicilan dia? Iya. Jadi lu tuh kerja. Nih, pegang. Mana jas lu? Lu kerja lagi jangan nongkrong sini. Ya, makanya saya jangan kelihatan dulu, kita berduaan aja kita berduaan. Sana pacaran di gas sibuk ya apa terserah. Ya udah kalau gitu. Kita lihat aksi mereka semua. Siapa tahu di antara mereka ada yang ikut Grand Final di Jakarta. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make Kalau lihat komik yang satu ini, kok jadi ingat seseorang ya? Rambutnya sama. Mimiknya sama. Sama-sama dari Bandung juga. Dan yang paling penting, mereka sama-sama pakai baju hitam. Ah, lupakan. Tapi komik yang satu ini bisa meneruskan jejak dia untuk jadi juara nggak ya? Yuk kita lihat. Namanya musik ini ya, pasti nggak jauh-jauh namanya penyanyi. Penyanyi yang paling gue suka tuh Marcel. Soalnya ada penyanyi yang ngerangkap jadi seorang tukang pulsa. Marcel. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling gue doyan nih, Bam Samson men. Suaranya khas. Om Indro, tau pernah Bam Samson? Belum lahir waktu itu. Mungkin dia duluan, Om duluan, Om. Kalau nggak salah sih ya. Mari saya ingatkan biar fresh gitu ya. Oke. Lagu seperti ini. Aluriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Oh. Kurang lebih seperti itu. Dan gue kebayang misalnya si Bam Samson jadi PNS. Jadi PNS ya kan. Ditanya nih si siapa? Si Bams. Bam Samson,
aku. Kelamin kamu adalah lelaki. Oke. Hobi kamu apa? Yang tak pernah lelah mencari wanita aku. Oh, wah. Selamat Tom Samson, kamu masuk ke dalam PNS. Ada lagi artis-artis, contohnya Chef Juna. Gua suka ngeliat Chef Juna. Karena cool, gini kan. Dia begini. Saya kalau gini, Gangnam Style. Gue bayangin pas dia lagi lahir. Yeah, mama punya anak, korek. Kasih nama siapa ya? Juna apa? Oke, namanya Juna. Coba Juna, nangis. Oe. Terus akhirnya si Junanya, wah nih pak, nangis nih, kayaknya susuin dulu, akhirnya ditetein. Susuin sama mamanya, ini sih minum dulu, oke. Blah, hambar. Terus maknya kan marah kan ya, lu anak gak tahu diri, ya udah siapa mau susu gua? Aku, lah si Samson. Terus tiba-tiba ada suster yang masuk. Damn, baby. Sekian om. Menarik sih, menarik. Account-nya juga bagus. Tapi gue gak ngerasa materi itu nempel sama lu ya kalau gue gitu. Kalau catatan dari aku mungkin hampir mirip, tapi aku lebih mungkin bahasanya gini yang lebih gampang. Lu di depan, gue masih melihat bukan sebagai penampil. Lu sebagai temen gue yang lagi bercanda sama gue menceritakan sesuatu. Tapi sebagai materi dan sebagai penampilan komplit. Betul? Gue ya. Makasih ya. Ya. Gue nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ini udah habis kita ininya. Berarti nggak bisa masuk ya? Sama-sama udah habis kita. Aduh, jangan lupa aku Jayan, tolong aku.